Setelah sebelumnya Mary dan yang lainnya masuk ke sebuah universitas khusus dengan harapan bisa menjadi seorang superhero terkenal, namun dalam perjalanannya, Mary dan para siswa kampus tersebut tidak sengaja terseret dalam sebuah kasus konspirasi perusahaan Ford. Dan akhirnya dengan tekad untuk mengabulkan keinginan terakhir Golden Boy, mantan siswa nomor 1 di universitas itu yang tiba-tiba justru on goal, mereka pun berniat untuk menyelamatkan adiknya yang menjadi salah satu korban konspirasi tersebut tanpa menyadari seberapa besar pengaruh dari lawan mereka sebenarnya. Emma, I'm here. You're okay. Right. I promise. Wherever we go, we promised we're in this together. Di sini sebenarnya mereka menyadari kalau ada beberapa hari yang hilang dari ingatan mereka. Namun karena saat itu mereka sama sekali tidak mempunyai petunjuk, mereka ya udahlah bodo amat dan mengira kalau mereka hanya kebanyakan minum Homer dari party di malam sebelumnya. Okay. Sampai akhirnya ketika mereka sudah berniat untuk melupakannya karena mengira kalau kejadian itu hanyalah hal yang biasa, Sam tiba-tiba muncul di hadapan Emma dan Mary yang mana membuat mereka semakin bingung karena di sini Sam terlihat mengenali mereka berdua sementara mereka sama sekali tidak mengenali Sam karena ingatan mereka telah dihapus. Look, hey. You're Marie, Di sini Sam bisa langsung menyadari kalau Emma dan Mary telah dihapus ingatannya oleh seseorang. Intinya Sam memperingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap beberapa pihak yang ada di kampus, sementara Sam berniat untuk mencari cara mengembalikan ingatan mereka kembali. I'm gonna find a way. Dari sana, Mary lalu menceritakan pertemuannya dengan Sam kepada Andre dan yang lainnya dan bagaimana dia memperingatkan mereka soal beberapa pihak berbahaya yang ada di kampus. Mendengar hal itu, Kate lalu berkata kalau kemungkinan pelakunya adalah Rufus karena dia juga ikut menghadiri acara party semalam dan memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Rufus was here last night. Untuk meyakinkan mereka, Kate lalu menceritakan kalau dulu dia juga pernah dijebak oleh Rufus dan terbangun di kamarnya tanpa bisa mengingat apapun yang terjadi sebelumnya. Dan begitu mendengar cerita Kate barusan, Andre yang notabene pacar baru Kate tanpa pikir panjang dia langsung pergi untuk mencari keberadaan Rufus. Holy fucking shit. Singkat cerita, Andre akhirnya berhasil menemukan Rufus di kamarnya dan langsung melabraknya saat itu juga. Namun saat Andre memaksa Rufus untuk memberikan penjelasan kepadanya, tiba-tiba ingatannya kembali terhapus dan sudah berada di tempat lain ketika dia tersadar. Di sisi lain, diperlihatkan Mary dan Emma yang sedang mengobrol di kamar mereka, di mana saat itu Emma tidak sengaja menemukan sebuah kaos dari bioskop tua yang sebelumnya dikatakan oleh Sam saat dia mengunjungi mereka sebelumnya. Dari sini, mereka pun mulai menyadari kalau apa yang dikatakan oleh Sam sebelumnya kemungkinan benar dan ingatan mereka tentangnya telah benar-benar dihapus. Lalu, untuk mencari tahu kebenarannya, Emma memutuskan untuk pergi mencari Sam. Just forget. I mean, it has to be more than Rufus. It has to be the school. Ditambah lagi sebelum Emma pergi, dengan kekuatan supernya, Mary merasakan ada sesuatu yang aneh di pundaknya dan setelah diperiksa, ternyata ada semacam alat pelacak yang ditanam di dalam tubuhnya yang bahkan dia sendiri tidak tahu kapan benda itu disuntikan. So, sementara Emma pergi mencari Sam, Mary bergegas pergi ke kamar Andre untuk memberitahukan tentang temuannya tersebut. Namun ketika dia sampai di sana, Mary hanya bertemu dengan Kate dan langsung menceritakan tentang alat pelacak itu tanpa kecurigaan sedikit pun. Dan sialnya, ternyata bukannya Rufus, namun Kate lah yang selama ini menjadi musuh dalam selimut yang telah menghapus ingatan mereka semua. I'm so sorry. Dan sekali lagi, Mary dihapus ingatannya oleh Kate di mana dia lalu bertemu dengan Jordan dan bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi saat mereka sedang ngobrol, di sini Jordan menyadari ada luka di leher Mary yang sayangnya Mary juga udah lupa tentang hal itu. Sehingga Jordan mengira kalau Rufus lagi-lagi menghapus ingatan Mary. Dan di sini Mary juga menyadari kalau Jordan juga dipasangi alat pelacak di dalam tubuhnya. Sementara itu, Kate yang merasa dilema,
Dia kemudian menemui Seti dan mengatakan kalau dia sudah tidak ingin lagi menghapus ingatan teman-temannya. Namun, Seti meyakinkan Kate bahwa apa yang dia lakukan adalah tindakan yang benar dan justru diperlukan demi melindungi teman-temannya. Hal itu juga sekaligus menegaskan kalau sebenarnya selama ini Kate telah dimanipulasi oleh Seti dan dimanfaatkan untuk membantunya menutupi proyek rahasia The Woods. I know you do, and I'm sorry, sweet. Di sisi lain, diperlihatkan Sam yang sedang menenangkan diri di sebuah gorong-gorong karena imajinasinya mulai mengganggunya lagi. Di sini, Sam berusaha untuk menenangkan diri dan mencoba untuk tidak mempedulikan boneka imajinasinya itu. Namun di saat yang bersamaan, pasukan keamanan yang diperintahkan untuk mencari Sam ternyata berhasil menemukannya. Di mana diperlihatkan alasan Sam bisa dengan entengnya berbuat sadis adalah karena ternyata ketika penyakitnya kumat, semua yang dilihatnya berubah menjadi boneka sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang hanya imajinasinya. Ditambah lagi dengan kekuatan fisiknya yang jauh melebihi manusia biasa, dia dapat dengan mudah membantai pasukan yang datang untuk menangkapnya. Were you like that? Setelah menyadari kalau dia lagi-lagi telah menghabisi banyak orang, Sam lalu memutuskan kembali ke bioskop lama untuk menenangkan diri, di mana dia akhirnya kembali bertemu dengan Emma yang sebelumnya pergi untuk mencarinya. Disinilah Emma akhirnya mengetahui semuanya termasuk soal Kate yang ternyata selama ini diperalat oleh Seti untuk menghapus ingatan mereka. Someone made me forget you. Di saat yang bersamaan, Mary dan Jordan yang telah sampai di asrama Rufus dan langsung melabraknya, di mana Jordan meminta penjelasan tentang motifnya menghapus ingatan mereka dan bahkan menanamkan alat pelacak di tubuh mereka. Fucking with us for a reason. Christ, I never touched any of you. Namun menurut Rufus, dia sama sekali tidak melakukan tindakan yang mereka tuduhkan karena kekuatannya hanya bekerja dari jarak dekat sementara dia semalaman hanya berada di kamarnya. Di tengah perdebatan itu, Mary tiba-tiba mendapat telepon dari Emma yang memberitahukan kalau semua itu sebenarnya adalah ulah Kate. Karena menurut pengakuan Sam, Golden Boy juga berkali-kali dihapus ingatannya oleh Kate agar dia melupakan Sam. Namun belum sempat mereka melepaskan Rufus, Andre tiba-tiba muncul di sana dan berniat untuk menghabisi Rufus. Mengetahui kalau Rufus bukanlah pelaku sebenarnya, Mary dan Jordan lalu berusaha untuk menghentikan Andre sambil memberitahukan yang sebenarnya, di mana awalnya Andre sempat tidak percaya sampai akhirnya Kate muncul dan mengakui semua perbuatannya. I'm so sorry. Menurut pembelaannya, Kate hanya berusaha untuk melindungi mereka sebelum perusahaan Ford akan bertindak lebih kejam dan sebagai permintaan maafnya, dia lalu mengembalikan ingatan semua orang yang telah dia hapus dan disinilah semuanya akhirnya menjadi jelas. Setelah berhasil mengingat semuanya kembali, Emma langsung bergegas pergi untuk kembali menemui Sam, sementara Kate yang terlalu keras menggunakan kekuatannya justru pingsan karena mengalami pendarahan otak yang lumayan parah. Tanpa mereka sadari, hal itu ternyata juga membuat kekuatan Kate jadi semakin tidak terkontrol sehingga semua orang di sekitarnya kemudian secara tidak sengaja justru terbawa ke dalam dimensi alam pikiran milik Kate. What the fuck? Oh, shit. What's happening? Awalnya, mereka sama sekali tidak menyadari hal itu sampai mereka bertemu dengan Soldier Boy yang ternyata adalah teman imajinasi Kate sewaktu masih kecil. Di mana dia menjelaskan kalau frekuensi kesadaran mereka semua terikat ke dalam dimensi mimpi di dalam otak Kate yang sedang sekarat, sementara satu persatu pembuluh darah di otaknya mulai pecah. Artinya jika Kate tidak segera sadar dari komanya, maka mereka semua akan selamanya terjebak di sana dan ikut tewas ketika tubuh Kate sudah tidak mampu lagi untuk bertahan. Most important thing I can tell you
Sayangnya sebelum Soldier Boy sempat memberitahukan bagaimana cara mereka bisa membangunkan Kate, dia keburu menghilang yang artinya sel otak yang menyimpan memori tentangnya saat itu sudah mulai hancur. Lalu setelah menyadari kalau waktunya sudah tidak banyak lagi, mereka pun bergegas memeriksa keadaan di sekelilingnya untuk mencari petunjuk apapun yang mungkin bisa membawa mereka keluar dari sana. What if Kate is dying in the real world? Di sini, mereka juga diperlihatkan tentang ingatan masa lalu Kate yang sepertinya tidak berhubungan dengan mereka, sampai akhirnya Golden Boy muncul di dalam salah satu ingatan Kate dan bisa berkomunikasi dengan Andre dan yang lainnya. Namun saat itu, Golden Boy justru berniat untuk menghabisi mereka dan di saat yang bersamaan, mereka sadar kalau kekuatan mereka tidak berfungsi di sana sehingga mau gak mau mereka harus kabur untuk menghindari serangan Golden Boy. Anehnya semakin mereka kabur, dimensi itu terasa semakin tidak menentu di mana tidak hanya menampilkan ingatan Kate, namun juga bercampur dengan menampilkan ingatan mereka masing-masing di mana saat dimensi itu menampilkan ingatan Jordan, Mary dan Andre akhirnya mengetahui kalau selama ini Jordan sebenarnya sudah mengetahui kalau Golden Boy sedang berusaha untuk mencari keberadaan adiknya dan kejadian itu bukanlah yang pertama kalinya. Deep breath. Sayangnya saat itu Jordan terhasut oleh omongan dosennya setelah diiming-imingi untuk menjadi asisten dosen dan mendapat nilai bagus, sehingga dia lebih memilih untuk merahasiakan kasus tersebut demi kepentingan dirinya sendiri. Kid, you got a strong head. Fakta itu pun membuat Mary dan Andre cukup kecewa kepada Jordan. Bahkan Jordan sendiri juga mengalami konflik batin di mana dia terlihat menyesal dengan perbuatannya. Namun belum sempat clear dengan masalah tersebut, dimensi itu sudah kembali berganti dan kali ini membawa mereka ke dalam fasilitas The Woods. Kali ini, mereka diperlihatkan tentang bagaimana Kate yang sebenarnya sudah mengetahui tentang keberadaan The Woods dari awal dan bahkan ikut andil dalam upaya membungkam Golden Boy dan Sam yang sepertinya membuat dia sangat menyesal. Hal itulah yang kemudian membuat Kate tidak ingin terbangun dari komanya dan pasrah membiarkan otaknya perlahan-lahan hancur. Dan yang terakhir ketika dimensi itu sudah mulai runtuh, mereka dibawa ke dalam ingatan masa lalu Mary yang memperlihatkan kejadian setelah dia tidak sengaja menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Di dalam ingatan itu, Mary dipertemukan dengan adiknya yang selama ini selalu menyalahkannya dan menganggapnya sebagai pembunuh, di mana sikap adiknya tersebut sempat membuatnya down. Namun, kini Mary sudah bisa berdamai dengan masa lalunya dan menyadari kalau tidak akan ada gunanya selalu menyalahkan diri sendiri dan meminta Kate untuk melakukan hal yang sama. It is not your fault. Trying to wake you up. Disinilah mereka akhirnya berhasil bertemu dengan Kate yang asli, core-nya, dan berusaha untuk membujuknya untuk bangun dari mimpinya, di mana alih-alih menyerah pada keadaan dan menyalahkan dirinya sendiri, Kate akhirnya memilih untuk bangkit dan memperbaiki semuanya, dan hal itu juga otomatis membuat Mary dan yang lainnya terlepas dari genjutsu milik Kate dan ikut terbangun dari mimpi mereka. Is this real? Lalu tepat setelah mereka terbangun, Emma dan Sam juga tiba di tempat itu di mana begitu melihat sosok Kate, Sam langsung mengamuk mengingat apa yang telah diperbuat oleh Kate kepadanya dan juga Golden Boy. Untungnya saat itu Emma berhasil menenangkan Sam dan meyakinkannya untuk tidak menyakiti Kate. Hey, look at me. So, setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, mereka pun sepakat kalau Setilah yang mengatur semuanya dan oleh karena itu, mereka harus segera menghentikannya karena menurut Sam, masih banyak manusia super lain yang ditahan dan dijadikan bahan percobaan oleh Seti di dalam The Woods. Powers, but they were doing other stuff to him. Sementara itu, diperlihatkan Seti yang kembali mendatangi The Woods untuk menemui Dr. Cardosa, dokter yang memimpin penelitian di The Woods, di mana mereka berniat untuk menciptakan sebuah virus yang bisa menetralisir kekuatan mereka yang mana sebenarnya sudah berhasil dia lakukan meskipun dengan sedikit efek samping. Exactly what they've been looking for.
Namun, Seti sepertinya belum puas dan memerintahkan Dr. Cardoza untuk meningkatkan dosisnya, yang mana akhirnya justru membuat subjek penelitian mereka tewas. Anehnya, alih-alih menurunkan dosisnya kembali, Seti justru meminta Dr. Cardoza untuk membuat virus itu menular, yang mana hal itu sekaligus menegaskan kalau motif Seti yang sebenarnya adalah untuk melakukan pembersihan terhadap seluruh manusia super yang ada di dunia. We killed Asup.